Halo Ibu, Bapak, Oma dan Opa, selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga semua sehat, semangat dalam sukacita selalu. Hari ini kita bertemu lagi, kita bisa bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Pasti membuat hati kita sukacita karena berkat Tuhanlah acara ini bisa berlangsung. Meskipun kita harus diam di rumah saja, syukurilah itu semua. Apapun keadaannya, yang penting kita aman, nyaman, dan ada damai di hati kita semua. Marilah Ibu Bapak, Opa Oma, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kalau pagi ini kami bisa menikmati segarnya pagi. Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk menyapa saudara-saudara para lansia melalui acara sapaan. Beri sukacita, beri hati kami semua hanya memuji nama-Mu. Beri telinga kami yang mau mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkati acara ini agar menjadi berkat bagi kami semua, para lansia. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kubur kosong tanda kehidupan, hati kosong tanda kematian. Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Salam Oma dan Opa dimanapun kita berada. Jumpa lagi dalam Sapa Lansia edisi 8 April 2021. Masih dalam suasana Paskah minggu ini, maka tema kita hari ini adalah kubur kosong tanda kehidupan, namun hati yang kosong tanda kematian. Bisa dikatakan pandemi COVID-19 ini adalah jalan salib yang nyata bagi umat manusia. Bagaimana tidak? Setiap kita tidak terkecuali harus memikulnya. Yang kecil, remaja, muda, dewasa, dan lanjut usia menanggungnya. Tentu dengan beban yang berbeda-beda. Berat, tapi harus dipikul. Namun dalam kacamata iman, jalan salib itu pada akhirnya akan selesai dan ujungnya adalah kebangkitan.
Dan itulah harapan. Dan itu juga pesan pokok dari perayaan kebangkitan di hari Paskah. Ada harapan. Sederhana sebenarnya. Pada akhirnya kubur itu kosong dan ada kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hati kita saat ini? Apakah sama-sama kosong dengan kubur yang kosong itu? Atau justru terisi dengan semangat kebangkitan? Mana yang baik sebenarnya, Oma dan Opa? Hati yang kosong atau yang terisi dengan semangat kebangkitan? Saya yakin, tentu kita semua sepakat, harusnya hati terisi yang seharusnya kita alami saat ini. Namun pada kenyataannya, banyak dari orang-orang Kristen yang mulai mengosongkan hatinya, lalu mengisinya dengan keputusasaan, kecemasan, negatif thinking, ya, pikiran-pikiran negatif, amarah, dendam, dan lain sebagainya. Lupa kalau hati yang dipenuhi dengan hal-hal tersebut akan membawanya kepada sesuatu yang buruk. Tidak ada hal-hal yang baik yang akan dimunculkan dari hal-hal tadi, selain kebinasaan. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kubur kosong tanda kehidupan, namun hati yang kosong tanda kematian. Sudah seharusnya di suasana Paskah yang masih sama seperti tahun lalu yang kita lakukan secara online, mari kita isi dengan hal-hal yang positif. Walau tidak bisa ke gereja karena pembatasan protokol kesehatan, tidak bisa bergembira bersama keluarga karena harus menjaga jarak satu dengan yang lain, ketika tidak bisa berjalan-jalan karena ketakutan akan tertular. Namun, marilah kita belajar dari kisah Paskah pertama. Bukankah situasi saat itu sama seperti kondisi kita saat ini? Suasana Paskah tetapi masih diliputi dengan pertanyaan-pertanyaan. Kapan ini selesai? Bagaimana melalui ini semua? Dan lain sebagainya. Ya, itu muncul dalam pikiran kita karena kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, saya mengajak kita merefleksikan firman Tuhan hari ini kepada satu hal, yaitu damai sejahtera ditentukan dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Ketika Tuhan Yesus bangkit, murid-murid masih belum mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Berita kebangkitan Kristus telah tersebar, walaupun belum secara luas. Namun hal itu membuat mereka semakin takut kalau sewaktu-waktu, di waktu yang tak terduga, terjadi kejadian yang tidak mereka kehendaki. Mereka takut dituduh mencuri jenazah Tuhan Yesus. Pikiran mereka dipenuhi dengan asumsi yang bukan-bukan. Rasa ingin percaya dan keraguan bercampur jadi satu. Antara mau percaya atau tidak, ada kebimbangan di sini. Di saat yang penuh tidak kepastian itu, tiba-tiba Yesus hadir dengan menyampaikan berita, damai sejahtera bagi kamu. Ia datang dengan mengisi mereka dengan Roh Kudus, sehingga mereka mengerti apa yang terjadi. Jalan salib itu memang harus terjadi, supaya rencana Tuhan tergenapi. Kehadiran Tuhan Yesus tidak mengubah suasana di luar jadi tenang. Tidak seperti waktu ia meredakan angin ribut dari atas perahu. Seruannya saat itu langsung meredakan badai yang menggoncangkan perahu mereka. Kali ini berbeda. Suasana di luar rumah tetap di luar kendali. Yang berbeda adalah kehadirannya di dalam rumah itu. Kedatangannya di tengah para murid dan pembuktian atas kebangkitannya membawa suatu kedamaian. Lantas, apakah para murid kemudian menjadi tenang? Jawabannya, ya. Mereka bersuka cita karena mereka telah menyaksikan kebesaran Tuhan. Tuhan tidak mengubah suasana di luar rumah jadi ramah, melainkan Tuhan mengubah hati mereka yang gundah menjadi penuh sukacita. Walaupun sudah ada vaksin COVID yang diharapkan dapat mengatasi pandemi ini, tetapi reaksi kita pasti beragam. Ada yang masih takut untuk keluar rumah, ada juga yang tidak, tapi ada juga yang di tengah-tengah. Namun, perenungan hari ini mengajak kita untuk melihat ulang damai sejahtera yang telah ada di dalam diri kita masing-masing. Tuhan telah memberikan itu kepada para murid di masa lalu, tentu di masa sekarang ia pun mengaruniakannya kepada kita. Takut adalah hal yang wajar.
Tapi ingat bahwa damai sejahtera Tuhan hadirkan juga kepada kita saat ini. Pandemi yang kita hadapi hari ini ada di luar kendali. Tetapi hidup di dalam damai sejahtera tentu adalah pilihan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.
Opa Oma sekalian, kita sudah sampai pada penghujung acara Sapaan Lansia hari ini. Sebelum kita mengakhiri dan sebelum kita juga berdoa, kita mau membacakan Opa Oma yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami juga sudah mendengar nyanyian dan pujian. Biarlah ini boleh menguatkan hati dan jiwa kami sehingga kami boleh senantiasa ada di dalam sukacita yang daripada-Mu sampai kami bertemu minggu depan di dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan berpengharapan yang teguh kepada-Mu. Bapa dalam sorga, kami juga menyerahkan seluruh rencana-rencana sapaan lansia ke depan. Biarlah Tuhan tetap turut campur tangan dan biarlah semua lansia yang masih tetap tinggal di rumah tetap boleh bersukacita. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai para lansia dan juga menyertai para pengurus untuk boleh menyiapkan acara yang terbaik. Tapi biarlah semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.